Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolivita Nurfadila Putri dengan NIM 2003151 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen sistem informasi pendidikan. Manajemen Sistem Informasi Pendidikan atau yang biasa disingkat MSIP ini adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan. Maksud dilaksanakan MSIP ini adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, staffing, directing, evaluating, coordinating, dan budgeting dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam operasi pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan adalah suatu kumpulan dari komponen yang saling berkaitan yang diatur, dikelola, atau dikoordinasikan untuk mengubah data menjadi informasi guna mencapai tujuan pendidikan. Lalu selanjutnya, konsep dasar manajemen sistem informasi pendidikan. Gambaran manajemen sistem informasi pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang pendidikan dapat dengan mudah mencari informasi sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Misalnya, berapa jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, jenis sekolah, tingkat sekolah, pelaksanaan kurikulum, perkembangan lembaga pendidikan lokal, regional, nasional, bahkan internasional untuk dapat memperbaiki kinerja dunia pendidikan. Tujuan manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan dapat berperan aktif dalam memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil. Lalu yang terakhir, memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan lainnya. Lalu selanjutnya ada fungsi manajemen sistem informasi, yaitu ada manajemen data, monitoring, pengambilan keputusan, evaluasi dan penilaian, mengontrol kualitas, meningkatkan daya kompetensi, pengembangan kelembagaan, mengefektifkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi, membuat perencanaan, dan umpan balik. Lalu selanjutnya ada manfaat dan nilai penting manajemen sistem informasi pendidikan. Manfaat manajemen sistem informasi pendidikan yang pertama, tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan. Yang kedua, terintegrasinya data dan informasi pendidikan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, tersedianya data dan informasi pendidikan yang lengkap bagi seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya ada nilai penting manajemen sistem informasi pendidikan, yaitu yang pertama, sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System yang memungkinkan pendelegasian kegiatan rutin. Lalu selanjutnya teknologi informasi memungkinkan pengolahan data secara lebih akurat dan andal. Dan yang terakhir, monitoring evaluasi memerlukan penyerapan informasi secara cepat dan efisien. Membangun sistem informasi pendidikan. Pembangunan suatu sistem informasi membutuhkan langkah-langkah tersusun dan koordinasi, karena pembangunan sistem informasi merupakan suatu proyek pengembangan yang memiliki tujuan sehingga informasi dapat berjalan dengan baik. Komponen utama sistem informasi yaitu komponen perangkat keras atau hardware, komponen perangkat lunak atau software, komponen sumber daya manusia atau brainware, komponen jaringan komputer atau netware, dan komponen sumber daya data atau dataware.
Selanjutnya ada model manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama ada model konvensional. Sistem informasi model konvensional ini dikerjakan secara manual. Metode konvensional merupakan kebalikan dari metode komputer, sehingga fungsi-fungsi manajemen tidak akan semudah, sepraktis, seefektif, dan seefisien pada penerapan model modern atau berbasis komputer. Lalu selanjutnya model berbasis komputer atau modern. Sistem informasi yang digunakan menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang dikehendaki, sehingga mampu melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi, menyediakan komunikasi dalam satu sekolah atau antar sekolah yang murah, akurat, dan cepat. Langkah pelaksanaan manajemen sistem informasi pendidikan. Yang pertama, ada data yang diolah. Yang kedua, ada instrumen untuk mengolah data tersebut. Yang ketiga, ada mekanisme dalam pengolahan data. Yang keempat, data yang telah diolah akan menjadi informasi. Yang kelima, informasi disajikan kepada pengguna. Dan yang keenam, pengguna informasi akan menggunakan sesuai tujuannya. Selanjutnya ada aplikasi sistem informasi pendidikan. Aplikasi sistem informasi pendidikan adalah sebuah program aplikasi komputer yang dirancang secara khusus untuk pendidikan di Indonesia dan selayaknya dapat diakses secara langsung oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan itu sendiri, yaitu lembaga sekolah, orang tua atau wali murid, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang memerlukan informasi data pendidikan. Lalu perangkat lunak aplikasi SIM atau Sistem Informasi Pendidikan dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu Sistem Manajemen Akademik, Sistem Manajemen Pengetahuan, Sistem Manajemen Sumber Daya, Sistem Manajemen Hubungan Komunitas, dan Sistem Informasi Eksekutif. Selanjutnya ada subsistem atau cakupan SIM pendidikan. Yang pertama, Sistem Informasi Profil atau Portal Sekolah, lalu Sistem Informasi Personalia, Sistem Informasi Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Siswa, Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Perpustakaan, dan yang terakhir Sistem e-learning. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, bisa dilampirkan pada kolom komentar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.